Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan kita ketemu lagi di segmen Sepekan Arsenal, segmen dimana saya akan merangkum berita-berita Arsenal sama sepekan terakhir dengan harapan teman-teman bisa selalu update dengan berita-berita Arsenal tanpa harus cari beritanya ke sana kemari ya. Dan ya, minggu lalu kita absen ya untuk segmen Sepekan Arsenal ini karena memang minggu lalu juga nggak terlalu banyak berita. Plus saya lebih utamakan dulu untuk preview pertandingan ya kemarin melawan Leicester gitu. Ya teman-teman, sebelumnya channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal, mau jadi Gunawan dan Gunarwati juga di komunitas kita, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat update dari YouTube ya. Oke, tidak berlama-lama kita mulai ya di berita pertama kita. Ya, ini dari hasil pertandingan tadi yang saya bilang ya, Arsenal melawan Leicester, di mana kita menang 4-2. Kalau kita lihat hasilnya aja sih ini kayaknya kemenangan yang nyaman gitu ya. Tapi kalau nonton pertandingannya, ini kemenangan yang perlu mendapatkan catatan penting gitu ya. Jadi menang tapi bikin was-was. Kenapa? Karena kita berhasil unggul dulu 2-0, tiba-tiba bisa disamakan menjadi dua sama dengan kondisi apa ya, yang mengagetkan lah, intinya tiba-tiba bisa jadi dua sama. Dan baru di menit-menit akhir di injury time kita bisa mencetak gol ketiga dan keempat untuk menang 4-2. Jadi ini satu hal yang perlu mendapatkan catatan menurut saya dari Mikel Arteta, bahwa hal-hal seperti ini, kehilangan konsentrasi ya, itu di tengah-tengah permainan ini bisa sangat berbahaya, di mana kehilangan konsentrasi kita berbuah menjadi dua gol dari Leicester gitu. Jadi ya, ini menurut saya harus menjadi catatan. Teman-teman kalau ingin lihat review saya yang lebih lengkap silahkan ya. Nah, dicari video review saya untuk pertandingan ini. Next ya, ini juga masih dari hasil pertandingan. Ini adalah untuk pertandingan Liga Champions ya, dimana kita lebih bisa meyakinkan ya kemenangannya ini melawan PSG. Menang 2-0 ya di babak pertama, dan di babak kedua itu defense kita, nah kali ini benar-benar tidak kehilangan konsentrasi. Ya di babak kedua kita digempur habis-habisan juga ini sama PSG ya, dan defense kita bisa bertahan dengan sangat baik. Nah ini, jadi kali ini kemenangan yang lebih meyakinkan. Cuman kalau dari saya, dengan format Liga Champions yang baru ini ya, keunggulan 2-0 ini mungkin tidak cukup untuk membuat goal difference yang bagus ya, karena format Liga Champions yang ini, eh, keunggulan gol ini akan menjadi angka yang sangat penting gitu ya. Jadi ya kita lihat sih perkembangannya gimana, karena juga ya PSG ini kan dari pot satu ya. Jadi sebenarnya ya bisa menang 2-0 juga sudah bagus, karena kalau pot satu ini isinya kan tim-tim elit gitu. Arsenal sendiri kalau nggak salah masih ada di pot 2 kan untuk musim ini. Jadi ya, dari saya ya, eh, sudah cukup bagus lah. Cuman nanti kita harus terus menambah selisih gol ya di pertandingan-pertandingan lain. Terutama mungkin kalau kita ngelawan tim-tim dari pot 3 dan pot 4 ya gitu ya. Kita lihatlah ini nanti strategi Arteta untuk di Champions League gimana. Oke, next ya, ini kita mau ngomong juga tentang rekor ya. Sehubungan dengan pertandingan tadi, dua pertandingan tadi, Saka dan Havertz ya. Ini sama-sama cetak rekor untuk Arsenal, di mana Bukayo Saka eh mencetak ini ya 6 assist di 6 pertandingan awal Arsenal di EPL gitu. Jadi ini satu hal yang sangat luar biasa gitu kan. Eh pertama kali bagi EPL. Jadi rekor EPL pertama kali, pemain pertama yang bisa mencetak 6 assist di 6 pertandingan awal gitu ya. Dan kita lihat apakah ini rekornya akan terus bertambah dengan pertandingan nanti malam ya melawan apa namanya, Southampton gitu. Jadi
Ya, kita harapkan rekornya terus bertambah ya, Saka ini. Lalu juga Kai Havertz ya menjadi pemain Arsenal yang sudah yang sejak kapan ya? Jadi tapi udah pernah dilakukan. Tapi ini menjadi pemain pertama setelah sekian lama lah ya. Ini Havertz ini yang mencetak gol di 5 pertandingan kandang ya di musim ini, di 5 pertandingan kandang di berbagai kompetisi. Ya rekornya kalau nggak salah itu 7, itu dari Thierry Henry deh kalau nggak salah rekornya ya. Kita harapkan nanti malam Havertz juga akan menambah rekornya ya, karena nanti malam Southampton ini kan juga di kandang ya pertandingannya di Emirates Stadium. Jadi sorry, kita harapkan Havertz nanti malam juga mencetak gol. Jadi Saka assist dan Havertz gol. Ya, ya kita tunggulah ini pertandingan nanti malam ya, Leicester. Selanjutnya ini ya ya ini untuk berita transfer ya. Jadi kok baru selesai ya ini Cido Obi Martin akhirnya untuk saga penjualannya sudah beres ya. Sudah resmi menjadi pemain Manchester United, jadi sudah tanda tangan kontrak juga ya. Lebih memilih ke Manchester United karena merasa lebih punya peluang untuk menjadi pemain starter gitu ya, untuk menjadi pemain tim inti. Untuk saganya sendiri kemarin sempat melalui arbitrase ya. Kenapa? Bukan ada masalah ini sebenarnya. Saya juga di pemberitaan sebelumnya kan sempat mengatakan bahwa untuk arbitrase Cido Obi Martin ini Manchester United dan Arsenal ini dikarenakan pemain akademi ini itu harus selalu ada biaya kompensasinya walaupun kontraknya habis. Jadi Cido Obi Martin kan sebenarnya kontraknya di Arsenal habis gitu. Tapi karena dia masih pemain akademi, Manchester United tetap harus membayar kompensasi kepada Arsenal. Dan kompensasi ini ya biasanya memang sering kompensasi ini tidak ketemu kata sepakat ya kalau untuk pemain akademi ini. Jadi akhirnya diputuskan oleh arbitrase gitu. Jadi diputuskan oleh Jadi bukan masuk masuk pengadilan gitu kan katanya. Kayak Arsenal ya, bukan Arsenal mempersulit gitu kan, karena memang ini ada harga yang harus diminta dan Manchester United nawar gitu kan ya, intinya nggak ketemu antara nawar dan yang diminta ya, karena pemainnya sendiri juga masih pemain akademi kan harus segera bisa pindah, jadi nggak bisa ditahan-tahan juga, makanya lewat pengadilan arbitrase ini yang menentukan harga yang sesuai. Dan kalau sudah dari pengadilan ini harus disepakati harganya berapa, nanti dari mereka yang mengatakan ya Manchester United harus bayar, Arsenal harus terima kalau angka itu tidak sesuai dengan harapan gitu. Jadi ya ini sudah selesai, sudah lampu hijau semua, sudah tanda tangan semua juga gitu ya. Ini juga sudah update beberapa hari yang lalu dari Fabrizio Romano. Ya jadi ya intinya dia sudah bukan lagi menjadi pemain Arsenal, dan menurut saya juga ya nggak masalah lah ya, karena kita juga masih punya banyak pemain-pemain akademi yang perlu kita konsentrasikan untuk bagaimana mengangkat mereka ke tim utama gitu ya. Jadi ya kita juga sudah lihat kan debut dari siapa, Ethan Nwaneri, Miles Lewis Kelly, lalu juga Maldini Kokuri gitu ya. Jadi ini banyak pemain-pemain Arsenal kita yang menurut saya sangat bagus dan akan menurut saya nanti akan mengisi tim inti Arsenal. Menurut saya paling enggak akan ada 2-3 pemain akademi ini yang akan masuk ke tim inti Arsenal di 2-3 musim ke depan lah ya, yang menurut saya pantas untuk menjadi pemain tim inti. Ya, next untuk pemberitaan selanjutnya. Nah, ini ya, kemarin ini ada update dari Fabrizio Romano tentang situasi kontrak Thomas Partey ya, di mana dikatakan bahwa Thomas Partey ini tampaknya sampai dengan akhir musim masih akan menjadi pemain Arsenal karena tidak melihat adanya pergerakan penawaran untuk Thomas Partey di Januari nanti gitu. Yang pasti sih kontrak Thomas Partey ini kan akan habis di akhir musim ini ya. Jadi di Juni 2025
Thomas Partey ini kontraknya akan habis bersama Arsenal dan di Januari itu sudah ada aturan Bosman ya, Bosman Rule, di mana kalau Partey mau dan ada klub yang berminat, mereka bisa membicarakan kontrak personal, di mana nanti tinggal dijalankan di awal musim berikutnya gitu. Jadi ya sudah bisa negosiasi dengan klub lain tanpa perlu persetujuan Arsenal gitu ya nanti di Januari nanti gitu. Jadi sudah bisa negosiasi kontrak Thomas Partey ini terhadap klub manapun yang minat gitu. Tapi ya tadi dari Fabrizio Romano tidak melihat adanya pergerakan di Januari ini untuk Thomas Partey, dan ya kemungkinan besar masih akan menjadi pemain Arsenal sampai dengan akhir musim ini. Arsenal sendiri ini kan kalau kita lihat Thomas Partey musim depan ini akan berusia 32. Jadi menurut saya Arsenal pun kalau akan memperpanjang kontrak Thomas Partey, menurut saya jangkanya mungkin 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi gitu ya. Jadi bukan kontrak jangka panjang sih, kemungkinan kontraknya yang akan ditawarkan adalah kontrak tahunan gitu ya. Kita lihat nanti perkembangannya di Juni, Juli, Agustus ya. Cuman sih kalau dari saya kemungkinan besar Thomas Partey ini akan dilepas juga sih musim depan dengan free transfer. Ya kita sih berharap yang terbaik aja lah untuk Thomas Partey dan untuk Arsenal ya. Dia juga sudah musim ini bermain lumayan bagus dan lebih fit ya. Paling tidak ini 6 pertandingan ini kita bisa terlihat dia bermain lebih fit. Semoga juga selama 1 musim ini bisa bermain lebih fit. Tapi menurut saya juga dia akan digantikan posisinya oleh Mikel Merino ya. Kalau Mikel Merino ini nanti bisa ngeklik lah dengan para pemain Arsenal. Jadi menurut saya pun nanti malam untuk pertandingan Southampton, Mikel Merino ini akan debut starter ya. Debut starter nanti malam itu menggantikan posisinya Thomas Partey. Ya kita lihat aja perkembangannya ya seterusnya. Tapi yang pasti ini dari Fabrizio Romano sepertinya untuk Thomas Partey masih akan menjadi pemain Arsenal sampai dengan akhir musim ini. Ya, nah selanjutnya ya ini mungkin untuk teman-teman yang berspekulasi untuk pembelian striker ya. Ini Arsenal tertarik untuk mengambil ini pemain bintang Barcelona ya, yang masih berusia 18 tahun saat ini. Ini namanya adalah Arnau Pradas ya. Arnau Pradas ini sudah menarik perhatian berbagai klub ya, karena salah satunya ini alasannya karena kontraknya di Barcelona ini akan berakhir akhir musim ini gitu ya. Jadi semua klub ini memperhatikan untuk kondisi kontrak Arnau Pradas ini, bukan semua sih, klub-klub papan atas lah ya. Ini memperhatikan kondisi kontraknya Arnau Pradas ini, salah satunya ini Arsenal ya. Yang pasti Barcelona sendiri ingin melindungi aset mereka ini ya. Jadi jangan sampai dicomot gitu oleh tim tim lain gitu. Tapi ya kalau dari saya ini Arnau Pradas ini ya sudah sesuai lah dengan profil yang diinginkan oleh Arsenal, dan sesuai juga dengan perkiraan saya bahwa kalau Arsenal ini akan beli striker, ini akan beli striker U21 ya. Semaksimalnya usianya 22. Kenapa? Karena mencari proyek jangka panjang untuk menggantikan tadi Cido Obi Martin, yang seharusnya kalau menurut saya kalau Cido Obi Martin itu stay di Arsenal, dia akan menjadi proyek jangka panjangnya Arteta untuk mengisi posisi striker, karena striker kita kan saat ini Havertz dan Jesus usianya juga ya sudah di atas 27 ya. Havertz kalau nggak salah tuh usianya 29 deh. 28 atau 29. Intinya bahwa Havertz ini intinya bahwa untuk beberapa tahun ke depan gitu kan, ini pasti perlu
penyegaran gitu. Dan ya karena Cido Obi Martin ini tidak sabaran, ya dia ke Manchester United. Nah, untuk itu makanya saya bilang Arsenal pasti akan mencari yang rentang usianya di sini nih untuk striker, untuk menjadi proyek jangka panjang untuk menggantikan Havertz dan Jesus yang usianya beberapa tahun lagi akan masuk ke usia 30 gitu ya. Jadi ya kita lihatlah ini perkembangannya bagaimana. Tapi yang pasti dari saya ini kalau bisa terjadi adalah hal yang sangat bagus. Ya, hal yang sangat bagus dan bisa mengisi, karena kalau sekarang usia 18, musim depan kan 19 ya. Menurut saya itu udah usia yang cukup matang untuk bisa dimainkan di tim inti gitu. Walaupun masih menjadi cadangan dan mungkin masuknya hanya cameo gitu ya. Tapi menurut saya ini hal yang sangat bagus lah kalau bisa terjadi, dan semoga bisa terjadi kalau dari saya. Ya, itu aja sih teman-teman untuk berita kita ya untuk sepekan Arsenal minggu ini. Dan ya teman-teman jangan lupa juga nanti malam kita akan ada pertandingan Arsenal ya melawan Southampton, dan saya ada kuis tebak skor ya. Teman-teman bisa isi isi form ya, Google Form di bawah untuk mengisi tebak skor, di mana saya menyediakan hadiah 3 pulsa, menghadiahkan untuk 3 pemenang untuk pulsa atau e-wallet ya, uang e-wallet senilai 10.000 gitu bagi masing-masing pemenang gitu. Ya, kalau teman-teman suka gitu kan boleh itu isi formnya di bawah ya. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video kita berikutnya.